Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Breaking 2022. Film ini diadaptasi dari kejadian nyata yang mengisahkan tentang seorang veteran perang Irak bernama Brian Brown Ashley. Brian menghadapi kesulitan finansial setelah kembali ke kehidupan sipil dan merasa diabaikan oleh sistem yang seharusnya mendukungnya. Dalam upaya untuk mendapatkan perhatian, Brian melakukan aksi yaitu dengan merampok sebuah bank. Lantas bagaimana keseruan film ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, di awal cerita, ada dua polisi yang lagi nyeret seorang pria keluar dari gedung. Mereka dudukin dia di tanah, buka borgol, balikin barang-barangnya, terus pergi gitu aja. Si pria ini malah duduk di situ, mukanya babak belur banget. Tiba-tiba ada seorang cewek datang ngasih dia kacamata. Dia pasang tuh kacamata di wajahnya yang udah remuk. Habis itu, scene berpindah ke beberapa cuplikan random. Ada pria kasih makan burung, dua anak cowok main skateboard, seorang breakdance, terus ada juga yang main biola. Nah, akhirnya balik lagi ke pria tadi namanya Brian. Dia lagi ngerokok sambil natap seekor anjing. Malamnya dia jalan sendirian di trotoar sambil teleponan sama anaknya. Mereka main tebak-tebakan sampai pulsanya habis. Sampai di kamarnya dia mandi terus packing barang-barangnya ke tas dan pergi. Brian berhenti di depan gedung Wells Fargo. Dia sempat ngerokok dulu sebelum akhirnya masuk. Pelan-pelan dia jalan ke dalam, ambil formulir, terus ikut antri. Dia mulai keringat sambil lirik-lirik ke CCTV. Pas giliran dia, tellernya Rosa Diaz nyambut dengan ramah banget. Dia cerita soal anaknya yang lucu sambil kasih uang $25 yang diminta Brian. Tapi setelah obrolan manis itu, Brian nulis sesuatu di secari kertas dan ngasih ke Rosa. Awalnya dia kelihatan lagi modus ngasih nomor HP, tapi tiba-tiba ekspresi Rosa berubah jadi takut. Brian bilang dia punya bom. Rosa bertanya, lantas apa yang akan aku lakukan? Akhirnya Brian menjawab, nyalakanlah alarm. Rosa yang bingung sempat ragu tapi akhirnya dia mengikutinya. Di sisi lain, seorang wanita lain ngeh sama ekspresi Rosa dan langsung nyuruh pelanggan keluar bank. Wanita itu Estelle Valerie. Ternyata ia manajer bank. Dia juga sempat ngunci pintu depan supaya nggak ada yang masuk lagi. Brian sadar kalau keadaan mulai kacau. Dia loncat ke balik meja teller dan langsung ambil telepon buat ngomong sama operator. Dia ngenalin dirinya dan bilang punya bom. Dia minta cek tunjangan disabilitas yang hilang. Operator nanya, kamu pakai baju apa sekarang? Brian jadi parno, takut ada sniper. Why? But why? Why you asking me that? Dia tutup telepon, matiin CCTV, nutup tirai, terus sembunyi di balik bangku. Dia juga sempat teriak-teriak ke Estelle minta semua orang datang. Polisi, pemadam, bahkan X-Men kalau bisa. Brian ngomong sendiri, bilang dia nggak mau mati sebelum ceritanya didengar. Dia suruh para wanita di bank buat telepon stasiun berita. Dia juga minta lampu dimatiin dan seorang negosiator didatangkan. Dia ngobrol lagi sama Rosa sambil minta maaf karena bikin suasana jadi nggak nyaman. Bahkan sempat nanya Rosa suka apa. Kayak mau ngobrol santai aja. Lalu dia tanya ke Estelle, bank ini pernah dirampok sebelumnya? Estelle bilang, pernah, dan perampoknya ditangkap. Brian menyeletuk, pasti dia kulit putih. Brian juga sempat mencoba nelpon keluarganya, tapi nggak ada yang angkat. Yang masuk malah telepon pelanggan nanya soal 401k. Brian jawab santai banget dan sopan banget, kayak customer service. Ini bikin semua orang terkaget.
Di luar bank, petugas mulai ambil posisi. Rosa bilang bisa kasih uang yang Brian butuhin, tapi dia nolak. Dia bilang cuma mau uang yang dicuri darinya. Tiba-tiba ada suara keras bikin dia panik. Ternyata itu cuma pegawai bank yang nggak tahu situasi dan berusaha masuk. Estelle langsung ngomel nyuruh orang itu pergi. Brian makin kehilangan kesabaran, dia ambil bom dari tas, angkat ke udara dan bilang cuma mau bicara sama negosiator. Estelle berusaha nenangin dia, tapi dia terus teriak ke telepon. Tetap nggak ada jawaban yang dia mau. Brian akhirnya naruh teleponnya, minta maaf lagi, terus nawarin para cewek buat pergi ke toilet. Estelle bilang iya dan langsung pergi. Tapi ya jelas dia nggak benar-benar mau. Di toilet, dia malah ngirim pesan ke Rosa, bilang mereka harus kabur dan dia bakal coba buka pintu. Beberapa saat kemudian Brian nyuruh Rosa buat cek Estelle di toilet. Di luar itu, Brian lagi ngobrol sama negosiator. Dia bilang cuma mau uangnya balik. Negosiator berusaha ngebujuk ia untuk keluar, tapi itu nggak mempan. Saat mereka masih teleponan, mobil berita mulai berdatangan. Brian langsung nyuruh Estelle nyalain TV dan bilang ke negosiator kalau dia bakal meledakin tempat itu kalau tuntutannya nggak dipenuhi. Tapi sebelum nutup telepon, dia minta ngehubungi ke putrinya soal dia belum pernah kontak dia. Setelah telepon ditutup, Brian nanya ke Rosa apakah menurut percakapan tadi oke. Rosa yang jelas takut, ia ngasih dia 5 bintang. Sekarang adegan beralih ke K, putrinya yang masuk ke kamar ibunya buat ngangkat telepon yang berdering. Dia bilang ke ibunya yang lagi tidur kalau ada orang yang mau banget bicara sama dia. Ternyata itu Brian. Dia ngomong kalau dia mungkin bakal masuk penjara lama banget, tergantung gimana nanti. Tapi K malah nganggep dia bercanda. Menanyakan apakah dia udah berhenti minum obat. Oh, jadi gini ceritanya. Brian ngejelasin kalau dia serius dan semua yang dia lakuin ini buat Kak dan ibunya. Dia bilang dia lagi ngerampok bank dan pengen ngomong sama putrinya. Sementara itu di bank, para cewek masih sibuk ngirim pesan dan nyari cara buat kabur. Esa bilang ke Rosa buat terus awasin dia, soalnya dia bakal segera buka pintu dan mereka harus kabur. Brian akhirnya ngomong ke K, bilang dia cinta sama K dan minta maaf. Dia jelasin situasinya sebaik mungkin. Katanya kalau orang mencuri dari kamu, ya kamu harus nemuin cara buat ngambil balik. Terus dia bilang setelah semua ini selesai, dia bakal beliin K anak anjing. K dengar hal tersebut langsung nutup telepon, kayaknya itu aja yang dia butuhin. Setelah nutup telepon, Brian ngeliat ke Rosa dan bilang kalau Rosa kelihatan takut. Rosa jelas aja ngaku kalau dia takut. Siapa sih yang gak bakal takut? Tapi Brian janji kalau dia mati hari ini, dia bakal mati sendirian. Tiba-tiba dia dengar suara helikopter. Itu bikin dia keinget masa-masa militernya. Tapi dia cepat balik ke situasi sekarang. Terus ada pelanggan yang sama kayak tadi nelpon lagi, nyari Bridget. Kali ini Brian gak sabar, dia teriak kalau dia lagi ngerampok bank dan nyuruh pelanggan itu buat nggak nelpon lagi. Estelle akhirnya ngobrol sama Brian, dia bilang kalau dia bisa ngerti situasinya. Soalnya hal yang sama pernah kejadian ke mantan suaminya. Dia bilang dia takut, tapi juga kasihan ke Brian karena dia punya anak. Brian mulai jadi paranoid. Dia nanya ke Estelle apakah cerita soal keluarganya itu karena Estelle nganggap dia bodoh. Banyak orang ternyata nganggap dia idiot, tapi Estelle ngeyakinin dia, bilang dia cuma takut. Tapi Estelle ngeyakinin dia, bilang kalau dia cuma takut. Brian nyuruh TV dimatiin. Sementara itu, di luar, polisi bernama Bernard lagi dapat pengarahan. Semua udah siap di tempat. Di dalam, Brian nelfon stasiun berita WSB, ngasih tahu kalau dia ada di Wells Fargo, merampok bank dengan bom. Mereka buru-buru masang kamera dan mulai wawancara. Mereka bertanya nomor jaminan sosialnya, tapi Brian bilang nggak bisa kasih. Yaelah, siapa yang mau ngasih? Mereka juga nanya dari mana dia dapat bom dan Brian tetap nggak mau kasih tahu. Well, but you say you have bomb. Level the bank.
Sementara itu, polisi menyadap panggilannya. Bernard nanya kenapa tersangka malah ngobrol sama reporter. Brian tetap cerita soal hidupnya. Dia dulu marinir, ikut misi, terus dapat pelepasan kehormatan. Si reporter nanya soal veteran affairs. Terus ada adegan flashback keren banget. Brian lagi di kantor Veteran Affairs, yang kita singkat VA. Minta tunjangan disabilitas biar nggak jadi gelandangan. Petugas VA malah ngasih lembaran bantuan makanan dan tempat tinggal yang layak. Brian keluar dari kantor itu, lihat antrian panjang banget buat bantuan, kayak nggak ada ujungnya. Baik lagi ke telepon, Brian bilang dia bukan psikopat. Dia mohon banget ke reporter buat nayangin wawancara ini secara langsung. Tapi reporter perempuan bilang gak mungkin lah mereka membiarin anak-anak nonton dia ngeledakin bank di live TV. Masuk akal juga. Di luar bank, suasana semakin tegang. Tentara mengambil posisi. Sniper bersiap, beberapa melompati pagar. Agen FBI menelpon Cassandra, minta alamat saat ini. Terus agen-agen mulai geledah kamar Brian, tapi nggak nemu apa-apa. Bahkan tanda-tanda komplotan juga nggak ada. Brian cerita ke reporter kalau saudaranya masang harga $20.000 buat nyawanya. Dia bilang itu murah banget. Bahkan Yudas aja pasang harga $30.000. Rosa sementara itu mengirim pesan ke Estelle bilang kalau Brian udah gila dan mereka bakal mati. Sebelum Estelle balas, Brian bilang ke reporter kalau dia mau muncul di depan kamera. Percayalah, ini ide buruk. Dia bilang ke reporter buat jauhin Bang dan gak usah deket-deket telepon. Reporter minta dia ke jendela, tapi dia nolak. Jelas aja nolak. Terus dia nanya apakah ada rencana lain. Bernard ternyata seorang sersan. Ngomong ke mayor kalau ide ini gila. Tapi dia berani banget. Ternyata berhasil. Si mayor ngizinin dia jalanin rencananya. Di dalam bank, Estelle lagi sibuk ngetik pesan di aplikasi catatannya buat anaknya. Isinya kayak pesan perpisahan. Bilang selamat tinggal. Karena dia ngerasa bakal meninggal. Bernard keluar naik mobil dan Brian mulai panik. Dia ngerasa belum dapat perhatian yang dia mau. Brian tiba-tiba ngeluarin sesuatu dari alat yang dia pegang. Terus alatnya mulai bunyi sambil lampu merahnya kedap-kedip. Tapi pas reporter bilang ada negosiator yang mau ngomong. Dia buru-buru matiin alatnya, masukin lagi ke tas, terus minta maaf sama para cewek di bank. Habis itu dia pergi. Kemudian scene pindah ke seorang anak kecil, Kak, yang ngintip-ngintip mamanya lagi nonton berita sambil mondar-mandir. Pas dia lihat wajah ayahnya di berita, dia langsung bilang, "Daddy." Mamanya langsung peluk dia erat banget. Sementara itu, seorang wanita dari kantor VA juga lagi nonton berita dan kaget lihat wajah Brian muncul di TV. Balik lagi ke bank, Bernard akhirnya nelpon Brian. Dia mulai obrolan dengan nada empati. Kayak nanya apa yang bisa dia lakuin buat bantu Brian. Brian cuma bilang dia mau haknya balik, gak lebih. Mereka lalu ngobrol soal masa lalu karena ternyata dua-duanya marinir. Bernard bilang tanggung jawabnya adalah memastikan Brian keluar dari situ hidup-hidup. Tapi Brian menjawab, "Enggak, aku tahu aku bakal mati hari ini." Terus ada kilas balik ke kantor VA. Waktu Brian diborgol dan dijatuhin ke tanah sama polisi. Itu salah satu cerita yang dia share ke Bernard. Brian curhat kalau hidupnya udah diambil semuanya. Dia bilang VA masih utang $892 ke dia. Bernard kaget. Cuma segitu? Dia bilang Brian itu jauh lebih berharga dari angka itu. Tapi Brian ngerasa nggak ada nilainya sama sekali. Dia yakin banget bakal mati malam itu. Dan menurut dia nggak ada yang peduli. Waktu mereka masih di telepon, Mayor datang dan manggil Bernard buat balik ke truk. Sebelum pergi, Bernard sempat janji ke Brian kalau dia bakal ngehubungi Cassandra dan nyuruh Brian buat ngelepasin salah satu cewek di bank. Tapi Brian gak percaya, dia takut banget kalau buka pintu, militer bakal langsung nyerbu dan bikin otaknya bleber kemana-mana. Setelah itu Bernard nelpon Cassandra via FaceTime. Dia nanya apakah Brian pernah kasar dan Cassandra bilang gak pernah.
Tapi pas Bernard bilang FBI mau datang ke rumahnya, Cassandra agak bingung. Bernard cuma bilang itu prosedur aja. Dan kalau ada yang nggak nyaman, dia langsung hubungin Bernard. Sebelum telepon ditutup, Cassandra nitip pesan buat Brian dari K. Jangan ngelakuin hal bodoh. Sayangnya udah telat, FBI udah nyampe di rumahnya. Bernard balik nelpon Brian dan nyuruh dia ngelepas salah satu perempuan. Tapi Brian bilang gak mau. Dia malah bilang mulai betah sama mereka di situ. Tapi dia masih nuntut soal uangnya. Lalu Brian nelpon Cassandra, tapi agen FBI ngelarang dia angkat teleponnya. Sebelum sempat nelpon lagi, Bernard ngeluarin strategi baru. Dia minta bicara sama salah satu perempuan di bank, dan Brian ngasih teleponnya ke Rosa. Tapi Rosa takut banget, akhirnya dia oper telepon ke Estelle. Pas Bernard nanya kabar, Estelle malah teriak, "Kita nggak baik-baik aja." Bernard coba nenangin dia, terus bilang buat kasih telepon balik ke Brian. Brian bilang dia pengen rokok, Bernard setuju beliin. Newport Longs. Setelah telepon ditutup, Estelle mulai berinisiatif. Dia bilang kalau urusan ini kelamaan. Jadi dia mau langsung transfer uang ke rekening Brian. Tapi Brian bilang itu bukan yang dia mau. Kalau dia cuma peduli uang, dia udah minta itu dari awal. Estelle nangis sambil bujuk Brian biar dia bisa transfer uang tersebut. Dia bilang ke Brian kalau dia pengen bisa ngomong ke anaknya kalau dia udah berusaha nyelamatin Brian. Kata-kata Estelle bikin Brian baper sampai nangis. Akhirnya dia bilang ke Estelle buat nelpon anak perempuannya. Bernard tuh mikir kalau Brian tahu duitnya masuk ke rekening dia, bukan ke rekening VA, itu bisa bikin dia ngamuk. Makanya Bernard bilang ke siapapun yang lagi ngobrol sama Estelle buat nyuruh dia berhenti. Bahkan dia minta semua komunikasi bank kecuali teleponnya dimatiin. Mayor langsung setuju dan ngasih perintah buat itu. Estelle sendiri berusaha keras tapi tetap nggak berhasil. Terus Bernard telepon Brian dan bilang dia lagi muncul di CNN. Estelle ngecek HP-nya terus ngasih lihat ke Brian. Bernard bilang sekarang dia punya VA di posisi yang dia mau. Jadi apapun yang dia lakuin bakal penting banget. Brian nutup telepon terus bilang ke para perempuan kalau salah satu dari mereka boleh pergi. Lisa dari WBS Women Banking Service lagi ketemu sama seorang wanita di kantor VA. Dia nunjukin file Brian dan mereka ngomongin soal sistem yang ternyata emang dirancang buat ngerugiin orang-orang kayak Brian. Bernard di sisi lain pergi beli rokok. Dia nyiapin barter. 1 bungkus rokok buat 1 Sandra. Tapi di dalam bank, para perempuan nggak bisa mutusin siapa yang harus pergi. Mereka nggak mau ninggalin satu sama lain. Manis banget kan ya? Tapi akhirnya Brian yang milih. Dia pilih Rosa buat pergi karena dia mikir lebih baik tetap punya manajer senior di sana. Jelas-jelas dia ada rasa sama Rosa. Setelah ngejelasin format pertukaran, Brian pergi ke kamar mandi buat telepon anak perempuannya. Dia bilang dia bakal baik-baik aja, terus minta anaknya buat doa bareng. Sementara itu Estelle coba kabur. Dia buka pintu, manggil Rosa buat ikut, tapi Rosa terlalu takut, bahkan sampai ngompol di tempat. Di sisi lain, Brian masih teleponan sama anaknya, baca doa dari kitab Mazmur sambil nangis. Anak perempuannya si Kay nyuruh dia tarik nafas. Anak yang bijak ya. Terus Brian bilang ke K buat selalu baik ke orang lain. Akhirnya dia mutusin buat ngebebasin para perempuan. Tapi tahu nggak yang K peduliin cuma anak anjingnya. Brian balik ke ruangan. Estelle marah ke Rosa karena nggak ikut kabur. Tapi jujur aja dia salut sama Rosa. Dia setia banget nggak ninggalin yang lain. Walaupun sebenarnya dia bisa kabur sendirian. Sementara itu petugas makin dekat ke pintu. Brian bilang terima kasih ke para perempuan dan minta maaf kembali. Tapi pas dia ngomong tiba-tiba sniper nembak dia.
Bernard yang di luar kelihatan terpukul banget, petugas lain langsung masuk ke gedung. Di sisi lain, agen FBI di rumah Cassandra dapat telepon, terus mereka buru-buru pergi. Cassandra nanya, Brian udah mati ya? Tapi nggak ada yang jawab. Bernard telepon Cassandra, tapi dia nggak angkat. Dia lagi di luar rumah sama K, robot kecil. Robot itu masuk ke bank, terus ngambil tas dari tubuh Brian yang udah nggak bernyawa. Bernard juga masuk, jongkok di dekat tubuh Brian sambil bawa rokok. Dia ambil perhiasan berbentuk salib kecil yang dulu punya Brian. Yang mengejutkan, pas Bernard lagi di sana, partnernya bilang, ternyata nggak pernah ada bom dari awal. Jadi Brian cuma pengen ngambil uang yang emang hak dia. Nah, di akhir cerita, Estelle dan Rosa akhirnya pulang ke keluarga mereka masing-masing. Hari itu benar-benar chaos buat mereka. Bernard juga pulang ke rumah, bawa rokok sama salib, terus dia simpan di rak. Dan film ini ditutup dengan adegan Brian ngobrol sama anaknya. Dia gendong anaknya sambil senyum. Dan tahu nggak, setelah semua yang terjadi, keluarga Brian masih belum nerima uang dari VA. Ya, beginilah hidup. Kadang nggak adil, tapi tetap ada pelajaran berharga di baliknya. Ya, film pun tamat.